Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen sharing sedikit bagaimana caranya membeli handphone second secara online. Nah, di sini gue bakal kasih tahu tips and triknya. Nah, jadi misalkan kalian pengen beli handphone secara online itu, apalagi handphone second, itu bisa bang. Tapi misalkan kalian beli handphone secara online, apalagi handphonenya itu second, itu resikonya itu lebih besar daripada kalian membeli handphone baru. Misalkan kalian beli handphone baru, kalian bisa tonton video ini. Nah, tips and triknya gue udah buat. Nah, tapi misalkan kalian beli di ini ya, di online, tapi handphonenya itu handphone second, tips and trick yang tadi itu nggak akan valid gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kalian cek biar kalian nggak ditipu oleh seller. Nah, misalkan di sini gue pakai studi kasus pengen beli iPhone gitu. iPhone, misalkan iPhone berapa ya? iPhone XR. Nah, iPhone XR. Nah, di sini banyak banget yang ngejual secara second ya. Dan juga harganya itu nggak beda jauh, naik turun gitu ya. Ada yang 2,5 juta, 2,1 juta, 2,3 juta. Nah, biasanya kita sebagai pembeli pasti lebih tertarik yang harganya itu murah. Misalkan di sini ada iPhone XR, pasarannya itu 2,4 jutaan, tapi ada yang jual juga harganya itu 2,1 jutaan. Pasti kita langsung tertarik dengan iklan yang ini gitu ya. Nah, nggak enaknya misalkan kita beli iPhone atau smartphone secara online, apalagi misalkan kita ini ya nyarinya itu yang second. Kadang-kadang seller itu ada yang nakal gitu ya. Emang sih harganya murah, tapi pas saat kita terima unitnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kadang-kadang kita tuh udah chatting dengan sellernya gitu, kata dianya unitnya bagus, semuanya normal dan lain-lain. Ternyata pas udah diterima, ya unitnya itu benar-benar nggak sesuai ekspektasi. Mungkin ada yang rusak, ada yang cacat atau enggak, sebagai macamnya. Jadi itu sangatlah merugikan. Nah, jadi misalkan kalian pengen beli handphone secara online, apalagi yang second, nah kalian itu harus mencari dari ininya dulu ya, tipe penjualnya dulu. Nah, biasanya kalau misalkan tipe penjualnya yang ada label Star Plus atau enggak yang Star, itu biasanya penjualnya itu terpercaya. Tapi kalian harus lebih memprioritaskan ke seller yang Star Plus gitu. Kalau Star Plus biasanya itu lebih bagus gitu ya untuk ratingnya, karena buat dapetin rating Star Plus itu penjualannya itu harus banyak, reviewnya itu harus bagus, dan benar-benar toko itu harus ngejaga reputasinya banget. Jadi lebih baik kalian beli di toko yang ada label Star Plusnya. Dan kalian juga harus tanyain gitu ya, di sini misalkan gue pengen beli iPhone XR yang ini ya. Nah, sebelum kalian beli, klik membeli di sini, kalian tuh harus lihat benar-benar ininya ya, apanya sih, reviewnya. Nah, di sini ada review penggunanya, mana sih? Nah, ini review penggunanya. Ini kalian bisa cek. Nah, kalau misalkan dari ratingnya aja bagus, yang belinya banyak, dan reviewnya juga bagus, ya kalian jangan ragu ya untuk membeli unitnya. Nah, tapi ada kekurangan misalkan kalian beli iPhone atau smartphone secara online itu. Yang pertama, kalian tuh nggak bisa ngecek kelengkapannya terlebih dahulu. Dapatnya apa, plus minusnya apa, kalian tuh nggak tahu. Dan kalian juga nggak bisa mastiin apakah barangnya itu bagus atau enggak sesuai spesifikasi atau enggak. Gitu, apalagi di bagian software dan juga hardware. Nah, gue udah bikin video tentang bagaimana cara ngecek iPhone. Nah, videonya yang ini di channel satu lagi, kalian bisa pelajarin. Nah, video itu tuh gue buat biar kalian bisa ngecek iPhone secara detail sebelum kalian membeli, agar nggak dibegoin si sellernya. Soalnya di luar sana banyak banget seller yang ngebegoin pembelinya. Soalnya emangnya pembelinya itu awam, baru mengalami membeli handphone secara online, dan kadang-kadang ya latar belakangnya itu pembelinya itu orang yang biasa aja, kadang-kadang tergiur dengan diskon dan segala macam. Makanya pas ini ya, pas unitnya diterima, kadang itu kita dapat unit yang rusak, cacat, tahu sebagai macamnya. Intinya ada minusnya, pasti ada minusnya gitu. Jadi menurut gua lebih baik misalkan kalian beli handphone secara online, apalagi yang second, lebih baik kalian COD-an, itu paling benar. Soalnya kita bisa menilai unitnya itu seperti apa, bagus atau enggaknya gitu. Tips and triknya tentu kalian harus nonton di sini, dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.